Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Dr. Maisar Rahmadi. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang model berpikir dalam kajian Islam. Jadi sebagaimana yang telah disampaikan pada minggu lalu, kita sudah mempelajari apa sih yang menjadi ruang lingkup atau objek kajian Islam. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan bagaimana model berpikir kajian Islam. Menurut dalam lintasan sejarah, jadi model berpikir dalam kajian Islam itu ada tiga. Yang pertama adalah berpikir secara rasional. Nah, berpikir secara rasional ini bahwa sesuatu itu jadi kaitannya dengan ilmu pengetahuan, akal itu sebagai sumber ilmu pengetahuan. Bahwa karena akal itu sebagai sumber pengetahuan, maka akal ini menjadi tolak ukur dalam menilai sesuatu. Itu disebut dengan berpikir secara rasional. Yang kedua adalah berpikir secara empirik, bahwa sumber pengetahuan itu karena empirik itu adalah melalui panca indrawi, maka sumber pengetahuan itu sesuatu dinyatakan benar apabila dapat diamati, dialami oleh indrawi manusia. Jadi indikator berpikir empirik ini ada observable, artinya sesuatu itu dapat diamati. Yang kedua measurable, sesuatu itu dapat diukur. Yang ketiga adalah verifiable, sesuatu itu dapat diverifikasi. Ini adalah bahwa pengetahuan itu, sumber pengetahuan itu berdasarkan fakta empirik. Nah, sebagai contoh, misalnya es itu dingin, itu maka dapat dirasakan. Siapapun yang memegang es itu dingin, maka itu dapat diverifikasi berdasarkan pengalaman indrawi manusia. Siapa yang memegang es, maka dia juga merasakan dingin. Yang ketiga adalah berpikir intuitif. Sesuatu itu dinyatakan benar berdasarkan pertimbangan emosional. Nah, terkait dengan objek kajian intuitif, ini adalah hal yang bersifat abstrak. Nah, itu tadi berpikir dalam lintasan sejarah ya. Kemudian yang berikutnya bagaimana model berpikir kajian Islam. Menurut Al-Jabiri, bahwa model berpikir dalam studi Islam, kan studi Islam itu bagaimana memahami objek atau kajian segala hal yang berkaitan dengan keislaman dalam kehidupan bermasyarakat, gitu ya. Kemudian dalam mengkaji, memahami ajaran Islam atau Islam yang dipraktekkan, ini maka dituntut untuk bagaimana sih sebenarnya model berpikir dalam studi Islam itu. Jadi menurut Al-Jabiri itu ada pertama adalah bayani. Bayani itu apa? Merespon permasalahan yang didasarkan pada teks-teks Al-Quran, Sunnah. Kemudian ada yang kedua adalah model Burhani. Yang ketiga adalah model Irfani Gnostik Intuitif. Nah, kemudian yang berikutnya kita uris satu persatu terkait dengan epistemologi bayani dan sumber kajiannya. Epistemologi itu kan pendekatan dengan menganalisis teks, karena bayani itu didasarkan pada teks. Pendekatannya dengan menganalisis teks apa yang dikaji, yaitu teks nas Al-Quran dan Al-Hadis. Bisa juga teks non-nas berupa karya para ulama. Nah, objek kajian dengan pendekatan bayani ini memperhatikan yang pertama gramatika atau sastra, nahwu dan sorof.
Yang kedua, misalnya eh, kaitannya dengan masalah hukum dan teori hukum, fikih dan usul fikih. Yang ketiga adalah teologi, nanti ada kalam. Dan yang lain-lain berkaitan dengan ilmu-ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, cara berpikir Bayani itu lebih bersifat deduktif karena mencari apa isi dari teks analisis konten. Kelemahannya apa? Kelemahan atau kritik berpikir Bayani itu adalah dogmatik. Dogmatik itu atau doktrinal itu harus ditaati, diikuti, defensif, apologetik, polemis. Nah, itu teman-teman semuanya. Jadi, cara berpikir menurut Al-Jabir itu ada Bayani, Burhani, dan Irfani. Nah, ketiga cara berpikir ini tentu tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lainnya. Itu saling berkaitan ketika kita memahami tentang objek atau tentang keislaman atau Islam yang dipraktekkan. Begitu yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.